Sabda TV. Kemudian wa tasdiquhu fima akhbar. Tasdiq membenarkan apa-apa yang beliau kabarkan, apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi apa? Khabar, berita, baik umat yang terdahulu ataupun umat yang akan datang. Dan banyak juga tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu semua apabila bersumber dari hadis yang sahih, maka kita wajib untuk apa? Membenarkan. Enggak boleh membenarkannya mengikuti hawa nafsu. Wah, ini enggak benar. Banyak orang yang mengingkari apa? Hadis lalat yang masuk ke dalam apa? Air untuk dicelupkan. Wah, ini kotor apa? Sudah bukan ranahnya apa? Akal kita. Dan ternyata sebetulnya kalau secara akal juga setelah diteliti ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalat yang dicelupkan semua itu airnya menjadi netral kembali. Berbeda dengan hanya lalat yang cemplung kemudian lalatnya dibuang, tidak ditenggelamkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan pada salah satu sayap itu terdapat apa? Fa inna fi ahadi janahaihi daun. Ada racunnya, ada penyakitnya. Dan pada bagian sayap yang lain dawa, ada obat, ada penawarnya, ada syifatnya. Dan kebiasaan lalat kalau tenggelam yang dicelupkan itu yang bagian racunnya terlebih dahulu. Makanya Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk mencelupkan. Dan banyak hadis-hadis yang berisikan khobar, berita yang wajib untuk kita benarkan. Dan yang paling menjadi pelopor dalam masalah tasdik siapa? Sahabat Abu Bakar. Makanya mendapatkan gelar apa? As-Siddiq. Ketika orang-orang mengingkari apa yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai orang kafir itu saking mengingkari apa yang kamu lihat di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persis, enggak ada yang terlewat. Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika orang-orang, waduh ini temanmu ini tambah apa? Tambah konslet istilahnya gitu. Gila. Nggak ada semalam bisa. Ya kalau Palembang Cibubur cuma berapa jam? Itu aja butuh waktu. Ini sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai ke gila. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, saya membenarkan. Makanya mendapatkan gelar apa? Siddiq. Dan kita pun harus seperti itu. Ketika ada hadis yang sahih yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang sesuatu walaupun tidak masuk akal kita dan biasanya hanya sekilas, kalau didalami ternyata itu juga masuk akal. Harus kita benarkan wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya konsekuensi itu wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinab, menjauhi manahaan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zajar, dan yang diperingatkan. Ini berarti lawan yang nomor berapa? Yang pertama tadi mentaati, melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau ini meninggalkan apa-apa yang dilarang. Walaupun hanya sekedar diperingatkan, jangan. Maka jangan kita lakukan. Bahkan bukan saja tidak melakukan, kita diperintahkan untuk apa? Menjauhi, ijtinab. Menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan. Kemudian wa alla ya'budullaha illa bima syara'. Yang keempat, dia tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi seperti yang sudah disampaikan, jangan sampai kita membuat syariat sendiri dengan alasan custom, dengan alasan inovasi atau variasi. Ini bukan kendaraan ataupun rumah yang perlu divariasi. Kita cukup terima apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disyariatkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, itu makna apa? Syahadat yang kedua. Makna syahadat yang kedua yang juga berisikan apa? Konsekuensi berupa 4 hal yang harus dipenuhi.